kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Nah nih, kita tadi lagi asik-asiknya ya Kak Kinan, Bu Bener. Poni. Tadi pertanyaan Bu Poni Bu Poni belum dijawab, nih. betul. Pak Ustadz katanya, boleh diulangi lagi ya sama aku ya? Boleh. Bagaimana cara Islam mengajarkan tentang pentingnya amal soleh di akhir zaman? Ya, tadi sebetulnya sudah dibahas ya. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Fala nuhyanahu hayatan thayyibah. Dalam ayat ini, barang siapa laki-laki dan perempuan dalam keadaan iman beramal soleh, mereka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Artinya bahwa amal adalah modal kita atau bekal kita untuk menuju tempat yang lama atau yang kekal, yaitu akhirat. Jadi dengan amal yang kita miliki, artinya gini, bahwa beramal soleh itu adalah bagaimana kita di dalam kehidupan ini ulah carikan Allah gitu. Ulah carikan Allah, jangan Jangan suka dimarahin ya Pak Ustadz. Bahasa Inggrisnya gimana? Apa ya, ulah bahasa Inggris. carekeun ya. Jauh ya, tadi bahasa Jerman jadi bahasa Iya, Inggris. sekarang bahasa Inggris. Bapaknya worldwide sekali ini. Begini Neng, jadi artinya bahwa hidup kita ini jangan mengundang murkanya Allah. Nah, Itu bahasa Indonesianya Murka. ya. Jadi kita harus hidup ini mengundang rahmat. Allah. Di antaranya mengundang rahmat Allah itu, pertama kita harus saling tolong menolong dengan teman, dengan Setuju. sesama. Setuju Pak Kemudian Ustadz. kita di dalam ayat Allah berfirman, waqimus sholat, tegakkan sholat, kemudian wayutuna zakat, keluarkan zakat. Kemudian kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengundang terhadap rahmatnya Allah. Masya Allah. Jadi harus mengundang rahmat Betul. ya. Jangan mengundang murka. Jangan mengundang kekesebelan Allah. Iya, betul. Bukan cuma manusia doang yang jangan nyebelin ya. Ternyata kita juga gak boleh nyebelin ke Allah. Iya, betul. Betul. Giliran ibu lah sekarang nanya ke kalian berdua nih Pak Ustadz, anak-anak aku yang Ya. cantik Aduh, banget. Kinan mah udah bad feeling dari aduh. tadi sebenarnya. Aku Makanya nggak feeling kayak gini. mau pergi tapi ya udah gak apa-apa. Ibu mau nanya ya ke kalian ya, jawab boleh ya. Aduh. Kira-kira nih ada sebuah kisah manusia yang dibilang memiliki kemampuan istimewa dan diasuh langsung oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Namun, dengerin nih belum selesai pertanyaannya. Dia akan muncul di hari akhir. Siapa gerangan? Aduh, di hari akhir. Siapa nih? Terus diurus sama siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Siapa coba? Kalian tahu nggak? Tadi kan dengerin nggak Pak Ustadz tadi udah ngejelasin? Dengerin dong, Bu. Iya, siapa Siapa coba? Ayo, Kayaknya Dajjal nggak sih? Iya, iya. Coba iya. jawab yuk. Kalau nggak ada jalan, manjali sebentar. keras dikit ah jawabnya. Dajjal. Dajjal. Dajjal bukan? Dajjal. Pak Betul Ustadz, nggak, Bu? bener nggak itu Dajjal? Ya, bahwa tadi disampaikan di awal bahwa Dajjal adalah manusia ya, yang yang buta matanya, yang memang berawal dari orang yang punya kemampuan yang lebih lahnya, tapi dia justru bukan memberikan pencerahan kepada manusia, tapi justru jadi penentang kebenaran dan justru dia mengacaukan tatanan kehidupan di dunia ini yang telah Allah bingkai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan Dajjal tersebut dunia ini dihancurkan ataupun diporak-porandakan tatanan kehidupannya. Ya Allah, nauzubillahi min Nauzubillah ya. dzalik. Nah tuh ibu aku bisa jawab kan? Iya, betul. Kita udah bisa jawab. Pinter. Pinter banget ya. 100 buat kalian, duaan 200 berarti ya. Lanjut. 200. Nah ini ternyata sudah ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah Iya, nih Bu Poli betul. dan juga Nisrina. Nah langsung aja kalau gitu boleh dibacain yang pertama dong Nisrina. Boleh nih, ada Bapak Budi di Cimahi katanya. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan umat Islam untuk menghindari bahaya maksiat di akhir zaman? Ya, jadi menyikapi pertanyaan tadi, ya kita kembalikan kepada diri masing-masing, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana apalagi di bulan Ramadan, pintu-pintu surga Allah buka, kemudian pintu neraka ditutup. Itu artinya bahwa peluang kita untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan sangat banyak, sangat terbuka. Oleh karena itu bagaimana kita hari ini
menyikapi ataupun tadi amalan yang kita lakukan, ya kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zikru atau zikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, dan ininya tadi kita senantiasa mengikuti apa yang Allah perintahkan sekemampuan kita, karena Allah tidak membebani kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, artinya kita harus mendekatkan diri kepada Allah, kita laksanakan ibadah. Nanti kalau kita sudah berusaha, nanti Allah akan memberikan nilai yang terbaik kepada hambanya, seperti itu ya. Masya Allah, semoga Amin. terjawab ya. Amin, amin, Lanjut amin. Bu Poni nih. boleh dilanjut Iya nih. nih, ada yang masuk lagi nih pertanyaannya Pak Siapa Ustadz. tuh? Siap. Ini dari Bapak Suryanto di Antapani katanya. Waduh, lumayan jauh. Lumayan jauh ya dari sini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz ini bertanya nih, bagaimana pandangan Islam tentang peran teknologi dan ilmu pengetahuan di akhir zaman? Itu pertanyaan dari Bapak Suryanto di Antapani. Iya. Jadi peranan teknologi di akhir zaman, karena memang tadi disampaikan bahwa zaman itu kan ada jadul, Bu ya. Zaman dahulu mungkin orang tua-tua kita gitu itu jadul gitu ya, orang tua zaman dulu. Kemudian ada zaman milenial ya. Kemudian ada zaman Gen Z. ya, sekarang digital gitu ya. Semua zaman sudah digital. pakai seperti itu. Nah, itu tergantung memang teknologi sangat diperlukan untuk kondisi hari ini. Informasi cepat tersebar, kemudian komunikasi pun mudah. Tetapi dari kemajuan teknologi tersebut, diantaranya ada dampak negatif. Nah, tentunya dampak positif ada, dampak negatif juga ada. Itu tergantung siapa yang memakai, siapa yang menggunakan teknologi tersebut, diantaranya HP lah gitu. Dengan HP kita bisa berbisnis, kita bisa berdakwah. Contoh hari ini, kita di Senja Berkah luar biasa. Ini adalah bagian dari teknologi. Ketika kita bisa berbicara di depan jamaah mungkin hanya beberapa orang. Kalau di Senja Berkah mungkin ribuan orang yang melihat tayangan ini. Masya Allah. Ini adalah bagaimana teknologi kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kekuasaan ini, kepintaran ini, dan juga segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah. Jadi memanfaatkan teknologi dengan bijak ya Betul. Pak Ustadz. Ya. Betul. Jadi kalau kayak tadi anak-anak ibu ini pada main HP, nah itu berarti tidak bijak ya menggunakan HP-nya ya. Berarti kita harus lebih bijak lagi. Betul banget nih kalau begitu Srina. ya. Betul, betul. Semoga Ini- terjawab. Kayaknya ada lagi tuh, Iya, coba betul. dibacain Ini lagi. kayaknya udah greget nih, boleh nih Kak Waduh, Kina. boleh ya. Ini ada dari Teh Nela di Cihanjuang. Cihanjuang, Waduh, iya. katanya nih ada pertanyaan ke Pak Ustadz. Kira-kira apa sih Pak Ustadz yang dijelaskan tentang keadilan di akhir zaman menurut Islam? Waduh, kan kalau ngomongin tentang keadilan tuh Islam tuh adil sekali ya Pak Iya, Ustadz. betul. Gimana nih terkait dengan akhir zaman? Ya, adil. Jadi adil adalah menempatkan sesuatu pada Tempatnya. tempatnya. Kalau sebaliknya adil adalah Tidak pada tempatnya. dolim, berarti Dolim. Zolim. pintar juga. Wah, pintar juga kan? Aduh, Masya Allah. Waduh. Bisa membantu Pak Dede untuk menjelaskan ya. Jadi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempat. Tempatnya. Artinya begini, memang ketika di dunia keadilan bisa dibeli, hukum bisa dibeli, Bisa dibeli. tetapi di akhirat tidak bisa disogok, tidak bisa kita memberikan imbal atau lain sebagainya. Bahwa adilnya Allah kelak di akhirat adalah Allah akan menilai sesuai dengan amalan ataupun perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa dilebihkan, karena hidup kita didampingi oleh CCTV yang tidak akan pernah rusak, Malaikat. tidak akan pernah error, yaitu Rokibun. Oh, Rokib dan Atid. Atid. Iya, Pak itu Ustadz malaikat ya. yang senantiasa mencatat setiap aktivitas kehidupan kita. Maka tadi disampaikan adilnya Allah nanti akan Allah perlihatkan di akhirat, karena di akhirat adalah Allah akan perlihatkan amalan kita masing-masing, dan nanti mahkamah ataupun hukuman Allah ataupun lembaga hukuman di Allah adalah orang-orang ataupun malaikat ataupun Allah nanti yang akan memberikan putusannya, kemudian tidak akan bisa
beli ataupun kita sogok seperti itulah. Jadi sekecil apapun juga Pak Ustadz ya, Akan kita semua pertanggungjawaban gitu. dipertanggungjawabkan, baik itu dosa, baik itu Iya. kebaikan ya Itu Pak Ustadz adilnya ya. Allah. Ditimbang. Ditimbang, Masya dengan Allah. adil Semoga seadil-adilnya. terjawab ya, pasti sudah terjawab nih. Tapi buat pemirsa yang mau tanya-tanya ke kita kayak tadi, boleh hubungi kita di 0813 9447 7912. Dan pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.